Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Dan kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, selalu bersemangat dan kuat dalam iman serta berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kekuatan-Mu yang Tuhan limpahkan sehingga kami mampu menjalani semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan dengan sukacita setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Filipi 4 ayat 11, 12 bagian A, dan ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, ada yang mengatakan bahwa kondisi mental seseorang menjadi terganggu apabila berada dalam situasi kemiskinan. Tidak sepenuhnya salah memang apa yang dikatakan, karena kenyataannya memang ada banyak orang yang dalam kemiskinan, dalam kekurangan, kondisi mentalnya menjadi berantakan. Tapi kalau kita renungkan secara mendalam, apakah memang kondisi kemiskinan membuat mental kita menjadi terganggu? Apakah kondisi mental kita tidak independen, harus dipengaruhi, harus bergantung dengan situasi lahiriah kita? Dan kenyataan yang sebaliknya juga terjadi, saudara. Kekayaan banyak kali juga membuat kondisi mental seseorang menjadi terganggu dalam cara yang berkebalikan dengan orang yang berada dalam situasi kemiskinan. Nah, sekali lagi dalam kondisi yang demikian, sebagai orang percaya, apakah harus seperti ini? Haruskah kondisi keadaan lahiriah kita itu mengganggu kondisi mental kita? Bagaimana seharusnya sikap kita? Apakah mental kita goyah di tengah gejolak ekonomi yang terjadi? Apakah mental kita harus seperti itu selalu? Berubah-ubah statusnya mengikuti kondisi yang ada. Kita perhatikan saudara dalam Filipi 4 ayat 11, 12a dan 13 ini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita perhatikan di sini, saudara, ada perbedaan. Orang percaya yang sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan dengan orang percaya yang hatinya setengah kepada dunia ini. Rasul Paulus menyatakan di sini bahwa dia tahu apa itu kekurangan dan tahu apa itu kelimpahan. Segala perkara dapat dia tanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan. Artinya apa, saudara? Kondisi mentalnya, keadaan jiwanya tidak menjadi gundah gulana, tidak menjadi putus asa di saat kemiskinan melanda, tidak juga menjadi sombong, tinggi hati, lupa diri ketika ada kekayaan yang dipercayakan kepadanya. Berarti kondisi mental dari Rasul Paulus dan setiap kita orang percaya seharusnya tidak dipengaruhi oleh situasi lahiriah kita. Kemiskinan, kekayaan tidak seharusnya membuat mental kita berubah. Sebab sebagai orang percaya kita punya prinsip hidup menurut standar sorga. Jadi dengan demikian, sebagai warga kerajaan sorga, stabilitas mental kita tidak ditentukan oleh keadaan
situasi dunia, kondisi mental kita bisa tetap stabil meskipun ada badai yang terjadi di sekitar kita. Kalau hati dan pikiran kita terfokus pada kasih karunia Tuhan, tertuju kepada Kristus, kepada Tuhan kita yang mulia, maka kita tidak akan menjadi goyah ataupun berubah dalam segala situasi yang mungkin terjadi. Kondisi ekonomi baik atau tidak baik, mental kita akan tetap kuat di dalam Kristus. Ada pekerjaan atau tidak ada pekerjaan, kita tetap bersemangat. Bisnis sedang lesu ataupun sedang ramai, hati kita tetap kuat dalam iman dan tidak menjadi sombong karena keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jaga sikap mental kita. Biarlah kita selalu berfokus pada Kristus, Tuhan kita, dan tidak dipengaruhi oleh situasi lahiriah yang terjadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena firman-Mu yang kembali memberikan kami tuntunan, kekuatan, menolong kami untuk mengerti bagaimana seharusnya kami bersikap menghadapi segala situasi yang terjadi. Dalam kekurangan atau kelimpahan, kemiskinan atau kekayaan, dalam segala situasi kami tetap kuat di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan. Kami dapat menanggung segala perkara oleh karena Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan. Kami kuat di dalam Tuhan. Kami tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan sukacita dalam situasi kekurangan. Dan sebaliknya kami juga tetap rendah hati, tidak menjadi pongah, lupa diri ketika berada dalam situasi kelimpahan. Oleh karena Engkau Tuhan yang menjadi fokus hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit dalam pergumulan, persoalan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada mujizat Tuhan yang heran yang dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu Tuhan agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.